Sebanyak 59 orang calon menteri hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengikuti pembekalan. Pembekalan hari pertama digelar sejak Rabu pagi mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sejumlah tokoh menyebut bahwa acara diawali dengan ramah tamah, lalu dilanjutkan dengan sesi pembekalan. Pembekalan disampaikan langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan bahasan seputar geopolitik dan strategi pertumbuhan ekonomi selama kurang lebih 2 jam. Pembekalan hari pertama berakhir sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah calon menteri meninggalkan Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tercatat sebanyak 59 orang calon menteri hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengikuti pembekalan. Tapi yang penting menekankan bersama menteri harus saling kerjasama dan jangan ada korupsi. Itu yang paling ditekankan oleh beliau. Bapak sendiri kebagian di posisi mana, Pak? Insya Allah kalau tidak ada perubahan saya diberi amanah sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Memperluas wawasan untuk bagi para menteri, ya, yang dibicarakan adalah hal-hal yang menjadi prioritas bagi pemerintahan ke depan. Contohnya adalah ketika kita bicara mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, ya, dan lain sebagainya. Enggak ada apa-apa. Itu kan beliau memberikan briefing kepada semua calon menteri dan sekitar 2 jam Pak Prabowo bicara dan kemudian ada diskusi. Pembekalan hari kedua dilanjutkan dengan pembekalan calon wakil menteri kabinet Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari kedua pembekalan dikhususkan untuk para calon wakil menteri kabinet Prabowo Gibran. Sejumlah tokoh terpilih mulai datang ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan hari ini dimulai pukul 9 pagi. Pembekalan hari kedua dikhususkan untuk para calon wakil menteri kabinet Presiden Prabowo Gibran. Tercatat sebanyak 54 calon wakil menteri dijadwalkan akan hadir di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah calon wakil menteri sudah hadir di kediaman Prabowo sejak pagi hari. Pembekalan calon wakil menteri dimulai pada pukul 9 pagi dan pembekalan hari ini mengenai artificial intelligence dan lapangan pekerjaan di masa depan. Presiden terpilih Prabowo Subianto melaksanakan pembekalan di hari kedua yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Sejumlah karangan bunga, ucapan para pejabat dan kolega berjajar di pintu masuk kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Karangan bunga ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto berdatangan dari sejumlah kolega dan pejabat di hari kedua pembekalan kabinet yang bertepatan dengan hari lahirnya yakni 17 Oktober. Jelang 3 hari pelantikan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Hari ini 17 Oktober 2024, Prabowo Subianto berulang tahun di usianya yang ke-73. Sini ya Pak? Enggak, isi Pak. Gimana? Belakangnya? Ya. Hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto genap berusia 73 tahun. Salah satu agenda Prabowo di hari ulang tahunnya adalah memberikan pembekalan kepada calon wakil menteri di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Jelang 3 hari pelantikan Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini 17 Oktober 2024, Prabowo Subianto berulang tahun ke-73. Prabowo lahir di Jakarta pada 1951 dan menjadi putra sulung pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Marisigar. Sebelum terjun ke politik, Prabowo merupakan lulusan Akademi Militer yang sebagian besar bertugas di Kopassus. Pada 1998, Prabowo diamanahi jabatan sebagai Pangkostrat. Sejak 2008, Prabowo terjun ke politik mendirikan Partai Gerindra. Prabowo 3 kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden hingga akhirnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024-2029. Rencananya di hari ulang tahunnya, Prabowo Subianto masih akan melakukan pembekalan untuk para calon wakil menteri di kabinetnya serta para calon kepala badan atau lembaga. Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, untuk memantau langsung bagaimana jalannya pembekalan calon wakil menteri Prabowo Gibran, sudah ada rekan kami Camar Henda langsung di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Camar, bagaimana jalannya pembekalan calon wakil menteri Prabowo hari ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, ya selamat siang. Nata dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini merupakan hari kedua pembekalan yang dilakukan dan juga disampaikan oleh Prabowo Subianto untuk kabinetnya. Kalau kita melihat kemarin adalah pembekalan untuk calon menteri, namun pada hari ini difokuskan untuk calon wakil menteri. Informasi yang kami dapat, Nata dan juga pemirsa, setidaknya terdapat 54 list atau daftar nama dari tamu undangan yang hadir untuk mendapatkan pembekalan dari Prabowo Subianto, dan memang ini mereka digadang-gadang akan menjadi calon wakil menteri dari kabinet Prabowo Subianto. Sementara untuk agenda memang sudah dimulai sejak pukul 9 pagi tadi dan sejumlah tokoh ini juga sudah hadir. Di antaranya adalah Aminuddin Ma'ruf, kemudian juga ada Natalius Pigai, serta Diana Kusumastuti dan Bambang Eko Suharyanto. Di hari pertama ini lebih berfokus kepada bagaimana kabinet Prabowo Subianto ini harus berkomitmen untuk tidak korupsi dan menjalankan pemerintahan yang bersih, beserta dengan bagaimana situasi dan kondisi geopolitik luar negeri. Kemudian di hari kedua untuk pembekalan kali ini lebih berfokus kepada artificial intelligence yang seperti Anda sampaikan tadi, di mana kecerdasan buatan ini akan berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan di masa depan, dan tentunya ketika masyarakat ini sudah mulai melek digital atau juga sudah paham mengenai artificial intelligence, maka ini akan berpengaruh juga terhadap kemajuan suatu negara. Adapun yang sangat menarik hari ini, Nata, untuk diikuti seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwasanya hari ini merupakan hari ulang tahun Prabowo Subianto yang ke-73, artinya sangat bertepatan dengan kegiatan dari pengukuhan ataupun juga pemberian materi beserta dengan pembekalan kepada para calon wakil menteri. Dan tadi juga ada sejumlah tokoh yang juga memberikan informasi serta memberikan ucapan kepada Prabowo Subianto. Berikut ini. Ya, tentu kita karena nanti kalau ketemu saya akan menyampaikan ucapannya sama beliau. Ini ulang tahun yang luar biasa buat beliau. Masih usia 72 tahun dia memimpin Republik Indonesia. Ya, kita doain sama-sama, mohon doanya juga dari kawan-kawan buat kesehatan beliau agar beliau bisa bekerja. Sejumlah karangan bunga juga sudah terpampang di pintu masuk dari kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, di tempat saya melakukan saat ini, tepatnya di Padepokan Garuda Yaksa. Dan yang menarik lainnya adalah 2 hari yang lalu kita melihat Pramono Anung yang merupakan kader PD Perjuangan yang saat ini berkontestasi pada Pilkada Jakarta. Ini juga mendatangi kediaman Prabowo Subianto, namun belum diketahui apakah ini menjadi sinyal akan ada komunikasi antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Seperti diketahui bahwa akan ada informasi ataupun juga yang disampaikan oleh Puan Maharani kemarin bahwa akan ada pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri hari ini. Namun sampai dengan saat ini kami memantau memang belum ada tanda-tanda kehadiran dari Megawati Soekarno Putri, dan kami tadi juga sempat mengkonfirmasi kepada tim kami, rekan Esra Ambarita yang ada di kediaman Menteng Megawati Soekarno Putri, ini masih belum ada pergerakan. Kita akan lihat bersama, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lain yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan menentukan sikap politik pada pemerintahan Prabowo Subianto kali ini. Sementara untuk proses ataupun bagaimana nanti pembekalan yang dilakukan oleh Menteri sampai dengan saat ini masih terus berlangsung, dan kita akan pantau secepat-cepatnya. Ini diagendakan akan selesai pada pukul 1 siang, namun selambat-lambatnya akan selesai pada pukul 7 malam. Sementara demikian, Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Camar Henda melaporkan langsung dari kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat, Camar.